Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Puji Febrian, NPM 06-2018-1.07003. Kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang program soal pendahuluan modul 2. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memberikan pengertian dari DML atau Data Manipulation Language. Adalah sekumpulan perintah dari bahasa SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database yang telah dibuat. Dalam DML terdapat 4 perintah penting, yaitu insert, select, update, dan delete. Insert digunakan untuk menambah baris data, update digunakan untuk memperbarui data, delete untuk menghapus baris data, select untuk melihat hasil operasi DML. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Insert semua tabel berdasarkan PDM pada modul 1 dengan syarat 5 baris data pada tabel pegawai, pelanggan, kurir, pemasok, kategori, produk, pemesanan, dan data dan detail pemesanan. Kita mulai dari tabel pegawai. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan menggunakan perintah insert dengan mengetik insert all. Ini digunakan untuk menginputkan keseluruhan tanpa harus menginputkan satu persatu. Dengan kata lain, ini kita bisa menginputkan secara keseluruhan secara bersamaan. Setelah itu, into nama tabelnya. Ini merupakan kolom yang ada pada tabelnya. Setelah itu, values. Terus kita inputkan isi datanya. Di sini satu ini sebagai ID pegawai yang di sini. Terus Bejo ini sebagai nama depan. Subejo sebagai nama belakang. To date ini menandakan bahwa tanggal lahir ini menggunakan tipe data date dengan tanggal lahirnya tanggal 1 bulan 10 1998. Ini formatnya. DD ini merupakan tanggalnya, MM merupakan bulannya, Y sebanyak 4 kali ini merupakan tahunnya, dan Bobo ini merupakan alamat. 69198 ini merupakan kode pos, dan 123456789 merupakan nomor telepon. Karena pada soal tadi diminta untuk 5 baris data, jadi kita inputkan sebanyak 5 baris. Kita samakan seperti yang di atas, cuma yang berbeda isinya saja. Untuk value isinya yang di sini, ID selanjutnya, ID pegawainya nomor 2. Sini nama Budi sebagai nama depan, Subakti nama belakang, dan yang to date ini merupakan tanggal lahir, Madura sebagai alamat, 6971 sebagai kode pos, 234567891 sebagai nomor telepon.
Kita lanjut untuk baris yang ketiga. Kita ubah ID pegawainya jadi nomor 3. Nama depannya kita ubah jadi Bakti, nama belakangnya Sebakti. Tanggal lahirnya tanggal 8 bulan 1 1995. Ini formatnya. Alamatnya Sidoarjo. 6916 tanggal lahirnya. 6916 kode pos 345678912 merupakan nomor telepon. Dan seperti ini seterusnya sampai ke ID-nya yang kelima. Jika sudah seperti ini, kita enter. Jika keluar 5 kredit, ini tandanya sudah terbuat. Untuk tabel selanjutnya, tabel pelanggan, sama kayak yang tabel pegawai sebelumnya. Into nama pelanggan, ini kolom yang ada pada tabel pelanggan, isinya ada ID pegawai. Oh, ini yang salah, maaf. Oke, ini yang benar. Isinya ada ID pelanggan, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, nomor telepon. Isinya hampir sama kayak pegawai, cuma yang beda adalah ID-nya. Ini merupakan ID pelanggan. Untuk kelanjutannya seperti yang sebelumnya, ini angka 1 ini sebagai ID pegawai, Tommy merupakan nama depan, Maulana merupakan nama belakang, Dudet ini merupakan tanggal lahir pelanggan, Lombok merupakan alamat, 6919 merupakan kode pos, 123456789 ini merupakan nomor telepon. Dan seterusnya kita isi sampai 5 baris seperti yang sebelumnya. Kita terserah mau inputin nama atau kayak ID pelanggan, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, nomor telepon, bisa terserah. Tapi usahakan yang ID pelanggan ini urut aja ya. Oke, kita lanjut ke tabel selanjutnya. Oke, kita lanjut ke tabel kurir. Seperti kayak sebelumnya, kita gunakan perintah insert all, habis itu into nama tabelnya. Yang dikurung ini merupakan kolom dari tabel kurir. Ada ID kurir, nama perusahaan, nomor telepon, values. Lalu kita isikan datanya. 1 ini sebagai ID kurir, Indomaret sebagai nama perusahaan, 123456789 sebagai nomor telepon. Dan begitu seterusnya sampai ke baris yang kelima seperti ini. Kita lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu tabel pemasok. Seperti yang sebelumnya, kita gunakan perintah insert all, into nama tabel. Yang di sini merupakan kolom yang ada pada tabel tersebut. Ada ID pemasok, nama perusahaan, alamat, kode pos, nomor telepon, values. Lalu kita isikan datanya seperti 1 ini sebagai ID pemasok, Distri Indomaret sebagai nama perusahaan, Lombok
merupakan alamat, 6919 merupakan kode pos, 123456789 merupakan nomor telepon, dan begitu seterusnya sampai ke ID yang kelima seperti ini. Terus untuk akhirnya kita tambahi select 1 from dual, terus enter. Jika keluar ini rows created, maka ini berhasil. Kita lanjut ke tabel selanjutnya, tabel kategori. Seperti kalau yang ini kita inputnya satu persatu, jadi tidak langsung menggunakan perintah insert all, melainkan insert into, dan langsung diakhiri nanti dengan titik koma tanpa harus diakhiri dengan select one from dual. Oke, seperti yang sebelumnya, kita gunakan insert into nama tabel. Ini merupakan isi atau kolom yang ada pada tabel kategori. Ada di kategori, nama kategori, values, lalu kita isikan datanya. Satu ini sebagai ID kategori, makanan ini sebagai nama kategori. Untuk yang insert into, kita langsung akhiri dengan titik koma lalu enter. Ini bisa dibilang inputnya secara satu persatu, tidak seperti yang insert all ini. Insert all ini bisa langsung 5 baris. Kalau yang ini hanya satu baris. Ini baru baris pertama. Lalu kita masukkan lagi untuk baris kedua, seperti yang pada baris pertama. Ada ID kategori, nama kategori. Ini merupakan kolom yang ada pada tabel kategori. Values 2 ini sebagai ID kategori, minuman sebagai nama kategori. Seperti ini sampai 5 baris, sampai ke ID kategori yang kelima, baju, nama kategori baju. Terus kita akhiri dengan titik koma, enter. Jika keluar seperti ini, row created, tandanya sudah berhasil. Kita lanjut pada tabel berikutnya, yakni tabel produk. Seperti yang sebelumnya, kita pakai insert all biar langsung bisa ingin inputkan 5 baris. Into nama tabel, kolom yang ada pada tabelnya. Di sini ada ID produk, ID pemasok, ID kategori, nama produk, harga satuan, stok produk. Values, lalu kita inputkan data. Satu yang depan sini sebagai ID produk, satu kedua sebagai ID pemasok, yang satu ketiga sebagai ID kategori. Indomie merupakan nama produknya. 2.500 merupakan harga satuan. 50 ini merupakan stok. Begitu seterusnya, seperti ini sampai 5 baris. Kita lanjut ke tabel pemesanan. Seperti tabel produk, kita gunakan perintah insert all. Seperti yang sebelumnya, into nama tabel,
ada beberapa kolom, ada ID pemesanan, ID pelanggan, ID pegawai, ID kurir, tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, alamat pengiriman, dan harga total. Values, kita inputkan datanya. Satu pertama sebagai ID pemesanan, satu kedua sebagai ID pelanggan, satu ketiga sebagai ID pegawai, satu yang keempat sebagai ID kurir, to date, dan tanggal 1 bulan 1 2017, ini merupakan tanggal pemesanannya, dan ini DD garis miring MM garis miring Y 4 kali, ini merupakan format dari tanggalnya, yang artinya seperti sebelumnya, DD merupakan tanggalnya, MM ini merupakan bulannya, dan Y 4 kali ini merupakan tahunnya. Dan to date selanjutnya tanggal 2 bulan 1 2017, ini merupakan tanggal pengirimannya, yang di sebelah sini merupakan formatnya. Bobo merupakan alamat, dan 6.000 merupakan harga total. Dan kita lakukan seperti ini. Yang kita ubah adalah ini ID-nya sama tanggalnya sama alamat, tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, alamat, dan harga total. Untuk yang lainnya seperti kolom ini ya, yang ada di dalam kolom tabel pemesanan, kita samakan yang ada di atas, dan seperti itu seterusnya sampai 5 baris seperti ini. Terus enter, kita akhiri dengan select one from dual, enter. Jika keluar seperti ini, maka sudah berhasil. Setelah itu kita lanjut ke tabel berikutnya, yakni tabel detail pemesanan. Seperti sebelumnya, kita gunakan perintah insert all into nama tabel detail pemesanan 07003. Ini merupakan kolom yang ada pada tabel tersebut. Ada ID produk, ID pemesanan, jumlah, diskon, values. Terus kita isikan datanya. Satu pertama ini merupakan ID produk, satu kedua merupakan ID pemesanan, dan satu ketiga merupakan jumlah, dan yang 10 ini merupakan diskon. Dan untuk yang lain kita lakukan seperti itu sampai 5 baris dengan isi datanya yang berbeda-beda. 2, 2, 2, 20, 3, 3, 3, 30, 4, 4, 4, 40, 5, 5, 5, 50. Kita akhiri enter dengan select 1 from dual titik koma, enter. Jika keluar rows 5 rows created, tandanya berhasil. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Karena kita sudah menyelesaikan apa yang diminta pada soal nomor pertama, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2, update-lah 2 rekor nama depan dan nama belakang pada tabel pegawai. Sebelum kita mengubah, kita tampilkan tabel yang ingin diupdate terlebih dahulu menggunakan perintah select bintang di sini untuk menampilkan keseluruhannya yang berasal dari tabel pegawai. Terus kita akhiri dengan titik koma, enter. Akan keluar seperti ini.
yang awalnya kita inputkan, nanti kita update yang ID pertama sama ID kedua. Yang awalnya nama depannya Bejo untuk ID pegawai yang pertama, nama belakangnya Subejo. Untuk ID pegawai yang nomor 2, nama depannya adalah Budi dan nama belakangnya adalah Subakti. Oke, kita langsung untuk mengupdate. Untuk update atau merubah baris datanya, kita gunakan perintah update. Nama tabel set di sini merupakan setting. Nama depan kolom yang ingin kita ubah sama dengan Kim. Ini merupakan data baru yang nanti Bejo nama depan ini akan berubah jadi Kim. Terus ini koma, ini menandakan bahwa ada dua record nama, ada dua record yang akan kita ubah, yakni nama depan dan nama belakang. Jika tanpa koma ini nanti akan terjadi error. Jadi kita gunakan koma, enter. Ini nama belakang, kolom yang ingin kita ubah, namanya sama dengan ini data barunya. Terus where di sini merupakan sebagai patokan. Yang dijadikan patokan adalah ID pegawai yang merupakan ID pertama. Jadi nanti ID pertama ini, yakni yang Bejo ini, akan diubah nama depannya menjadi Kim dan nama belakangnya jadi Jisoo. Terus kita akhiri dengan titik koma, enter. Jika keluar muncul row update, maka sudah terupdate. Terus selanjutnya untuk yang kedua sama seperti yang pertama, update. Kita gunakan perintah update. Nama tabel set, nama depan sama dengan Lee, nama belakang sama dengan Kurniawan, where ID pegawai sama dengan 2, titik koma, enter. Row update, ini tandanya sudah terupdate. Untuk mengeceknya, kita gunakan perintah select seperti sebelumnya. Select spasi bintang spasi from spasi nama pegawai, nama tabelnya. Kita akhiri dengan titik koma, terus enter. Kita lihat hasilnya di sini. ID-nya berubah. ID pertama sama ID kedua, nama depan nama belakangnya berubah. Untuk yang ID pertama menjadi Kim Jisoo dan ID kedua menjadi Lee Kurniawan. Oke, karena kita sudah memenuhi dari soal nomor 2, maka nomor 2 sudah terselesaikan. Kita lanjut ke soal yang nomor 3, yakni soal nomor 3, hapus 2 record pada tabel detail pemesanan. Sebelum mengubahnya atau sebelum menghapusnya, kita tampilkan terlebih dahulu menggunakan perintah select seperti sebelumnya. Seperti ini. Nanti akan keluar tampilannya seperti ini. Jika sudah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, kan ya, ada 5 baris. Kita akan menghapus yang baris 4 sama 5. Kita gunakan perintah delete from.
Ini artinya menghapus dari detail tabel, nama tabelnya, dari tabel detail pemesanan where, dimana yang akan dihapus adalah ID produk yang bernomor 4, atau ID produknya adalah 4. Terus kita akhiri dan titik koma. Jika keluar row delete, maka sudah terhapus. Untuk yang ID kelima sama, hanya kita ubah ID-nya baris yang kelima atau ID yang kelima. Jika sudah, kita cek, gunakan select seperti sebelumnya, nanti akan keluar seperti ini. Ini tandanya baris yang 4 sampai 5 sudah terhapus. Jadi untuk soal yang nomor 3, perintahnya sudah terpenuhi. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nomor 4, buatlah query di mana menampilkan kode pos, alamat, nomor tabel, tanggal lahir dari setiap pegawai yang nama depannya memiliki huruf A dan mempunyai nama belakang E dengan ID pegawai kurang dari 5. Jadi kita gunakan perintah select untuk menampilkan ini nama kolom yang ingin kita tampilkan, kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, from yang dari ini nama tabelnya yang berasal dari nama tabel, where dimana nama depan like yang memiliki huruf depannya di sini A dan nama belakangnya yang berawalan E dan ID pegawainya kurang dari 5. Kita akhiri dengan titik koma, kita enter, akan keluar seperti ini. Jadi untuk soal yang nomor 5 kita sudah terpenuhi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.